Shalom, puji Tuhan, kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami yang baik. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini. Untuk hari yang baru, untuk segala yang akan kami jalani di waktu-waktu ke depan. Sebelum kami melanjutkan jalan hidup kami mau merenungkan sabdamu yang kudus. Berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, terlebih kami dapat merespon kebenaran firman Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sertai dan bimbing kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Pada saat ini firman Tuhan terambil daripada Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya hanya membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, anak-anakku, opa, oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Permisi tanya, bagaimana rasanya kalau kita memiliki sesuatu barang atau benda, kita merasa bahwa benda itu adalah milik saya, kepunyaan saya. Bagaimana rasanya? Oh, pasti tentunya benda yang atau barang yang kita miliki, entah itu mainan, entah itu handphone, mobil sendiri, binatang peliharaan, dan lain sebagainya, pastilah benda itu akan kita jaga, kita rawat, agar benda itu menjadi baik dan awet. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti pembacaan kita pada hari ini. Dikatakan bahwa Israel adalah kepunyaan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam penulisan kitab Yesaya ini, bahwa kitab ini amat sangat istimewa, di mana Yesaya bernubuat kepada orang Yehuda. Dan pada masa itu 4 kerajaan di mana Yesaya menyampaikan nubuat itu. Di mana sebagai umat Allah banyak hal-hal yang dilakukan oleh umat Allah. Mereka tidak setia. Mereka melakukan kekerasan, ketidakadilan di mana-mana, korupsi. Maka Allah menghukum bangsa Israel ketika mereka melakukan itu semua. Mereka masuk pada masa sebelum pembuangan, masa pembuangan, bahkan sesudah masa pembuangan. Tetapi di dalam Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, jemaatku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada umatnya. Bahkan dalam kondisi ini, di dalam kitab yang kita baca, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Tentu asalkan umatnya berbalik kepada Allah. Pasal 40 ayat 1 dan 2 juga ingin mengatakan bahwa jangan ragukan hikmat dan keadilan Tuhan. Tidak ada Allah seperti Dia. Tentunya yang kita percaya sebagai orang Kristen, tidak ada Allah seperti Kristus. Ia akan menghukum dengan adil. Ia selalu datang dengan pengampunannya. Di dalam nats yang kita baca dikatakan di sana bahwa Israel adalah kepunyaan Tuhan. Bagaimana sikap umat sebagai kepunyaan Tuhan? Saya mau menyampaikan yang pertama, Israel adalah kepunyaan Allah.
kepunyaan berarti milik Allah. Jika Israel kepunyaan Allah, pasti ia diperhatikan. Pergumulan, kesusahan, Allah tidak akan tinggal diam. Allah berpihak kepada kepunyaannya. Kepemilikan inilah yang membuat Allah begitu mengasihi umat Israel. Mengasihi Israel sebagai biji matanya Tuhan. Ia memiliki hati kepada umat Tuhan. Oleh sebab itu, umat Allah harus memahami, akulah kepunyaan Tuhan. Sebagai umat, kepunyaannya, jadilah seperti umat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Setia dan hidup sebagai umat Allah. Lalu yang kedua, di dalam pemahaman sebagai umat Allah, dalam perjalanan hidup umat, Tuhan akan menyertai umatnya. Yesaya mengatakan, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Sebagai umatnya, Tuhan pasti menyertai umat Allah. Dikatakan bahwa engkau berharga di mataku. Ia akan mendatangkan anak cucu dari timur. Umat Allah akan dikumpulkan oleh Allah sendiri. Semua yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi sangat jelas kehidupan umat Allah memiliki respon supaya ia tidak mengalami ketakutan. Karena Allah menyertai umatnya. Jadi jika kita sebagai kepunyaannya, milik Tuhan tidak akan dibiarkan sendiri. Tetapi asal kita tetap taat, teguh kepada Tuhan pemilik hidup ini. Kristus sudah mengasihi kita. Ia memilih kita sebagai orang yang berdosa karena anugerahnya. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena usaha kita. Walaupun begitu banyak orang meragukan akan ketuhanan Yesus, tetapi kita menyadari sebagai orang yang percaya kepada Dia, ketuhanan Yesus sudah final. Oleh sebab itu kita menyadari kita dipelihara, kita ini miliknya Tuhan. Jadilah seperti milik yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, jadikanlah itu sebagai hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam perenungan ini. Biarlah kami terus merespon bahwa Engkaulah Allah yang menyertai kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami percaya Engkau yang adalah Allah, kami ini adalah milik-Mu. Maka Engkau akan pelihara dan lindungi kami. Berikan kami kekuatan untuk setia mengikut Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, yang memberkati hidup kami. Sertailah sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.